biasa kita akan menyanyikan lagu nasional. Mungkin bisa berdiri. Sembuh dan mengikuti pembelajaran. Oke, sebelum pembelajaran nih, Bu Nada punya ice breaking untuk mengetes konsentrasi kalian. Kira-kira kalian sudah siap belum mengikuti pembelajaran pada siang hari? Oke, ice breaking kita hari ini yakni sebut warna. Ada yang pernah tahu? Nggak tahu. Jadi kalian harus menyebutkan warnanya, bukan membaca tulisannya. Paham? Nah, Bu Nada mau tanya nih, mungkin di kelas 3 masih ingat waktu kelas 3 kemarin, mungkin masih ingat, pernah belajar tentang penyajian data belum? Pernah. Nah, penyajian datanya itu dalam bentuk apa? Tabel. Selain tabel ada apa lagi? Kayak gini, misal gambar. Ini namanya apa? Ada yang masih ingat? Enggak? Apa ya namanya? Namanya garis. Garis. Apa namanya? Garis. Lurus. Waktu kelas udah ingat? Iya, jadi waktu kelas 3 kemarin kalian itu sudah mempelajari tentang penyajian data. Penyajian datanya itu namanya lurus, jadi menggunakan garis seperti ini. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran di piktogram, diagram batang, diagram garis, coba kita mau mengasah kembali pengetahuan kalian bagaimana sih penulisan dari penyajian data lurus ini melalui seperti biasa. Sebelum pembelajaran dimulai, kita akan membuat kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Sembari kita mengingat kembali gimana sih cara menulis lurus itu, bagaimana sih kita menyajikan lurus itu. Jadi nanti setiap aturan ada 3 nomor yang bisa kalian pilih, bebas, gak harus sama setiap anak. Oke, paham ya? Sebelum itu Bu Nada minta tolong satu anak kita spin aja. Mau membantu Bu Nada menuliskan ini tulisnya. Akan ada 3 orang. Setelah ini Mbak Zafira akan membantu
Data yang paling banyak nomor berapa? Wah. Kita lihat kira-kira hadiah apa yang akan diberikan kalau kalian belajar aturan ini. Angka ya. Jadi nanti kalau kalian ada yang jalan-jalan waktu kerjain tugas, jalan-jalan ke teman-temannya, tidak duduk dengan tenang, tidak memperhatikan, nanti konsekuensinya kalian akan menyanyikan lagu di depan kelas. Oke, kita skip lagi. Tidak boleh berbicara saat guru atau teman sedang berbicara di depan kelas. Yang pilih nomor 1 boleh angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya? Ada 4. Yang pilih nomor 2. Angkat tangan yang tinggi dulu. Ada 2. Ada 2. Aturan nomor 3. Dari aturan nomor 2, data paling banyak itu lihat nomor 3. Kalau kalian pada sendiri saat ada yang lagi menjelaskan di depan, kira-kira apa? Ini cuma menunjukkan pembelajaran menyanyikan. Jadi nanti di akhir kalian harus menjelaskan kira-kira hari ini kita belajar apa. Angka 3.
Nih, seperti ini. Jadi seperti ada balok yang menjulang ke atas sampai menunjukkan angka yang ditentukan. Kalau diagram garis hampir sama kayak diagram batang, bedanya hanya ditandai dengan titik kemudian dihubungkan dengan garis. Yang pertama kita akan mengubah tabel ini menjadi diagram batang. Yang pertama hari Senin. Hari Senin itu ada berapa siswanya? 8. Ada 8. Jadi gimana caranya untuk membuat diagram batang? Berarti kita membuat balok yang menjulang ke atas di angka berapa? 8. Pakai penggaris. Selanjutnya di hari Rabu ada berapa? 12. Batang yang sudah dibuat oleh Mas Kakak. Mas Kakak sudah benar belum? Benar ya, hari Senin ada di angka 8. Sudah lurus kan? Nih. Kemudian hari Selasa ada di angka 10. Nih. Kemudian kalau hari Rabu ada di angka 12. Kemudian yang hari Kamis ada di angka 9. Benar ya. Hari Jumat ada di angka 11. Oke. Nah, ini namanya diagram apa? Batang. Nah, selanjutnya yang kedua diagram garis. Pertama tadi diagram garis itu harus gimana? Nah, pembuatannya kita memberi titik sesuai angka yang akan ditentukan. Kita kasih titik dulu. Semisal hari Senin itu berapa? 8 kan? 8. Kita kasih titik. Hari Selasa kita kasih titik. Hari Rabu kita kasih titik, Kamis sampai Jumat. Kalau sudah selesai, kita apakan? Kita hubungkan dengan garisnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, yang ada garis apa? Garis penghubung antara titik-titik tersebut itu dinamakan diagram garis. Dari data yang sudah kalian lihat,
data paling banyak itu berada di hari apa? Rabu. Hari Rabu atau Jumat? Rabu. Data paling sedikit ada di hari Senin. Kemudian kapan itu jumlah siswa? Nah, kapan jumlah siswa yang membawa bekal itu mengalami penurunan? Di hari apa yang mengalami penurunan? Hari mengalami penurunan. Yang turun berarti hari Kamis. Kemudian kalau hari yang anak-anak itu membawa bekal mengalami kenaikan, itu ada di hari apa aja? Ada di hari ini naik nggak? Naik berarti ada di hari Selasa. Kemudian ini naik apa turun? Naik berarti ada di hari Rabu. Ini turun apa naik? Berarti termasuk atau tidak? Tidak. Kemudian hari Kamis ke Jumat termasuk naik apa turun? Naik. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Kalau disuruh membuat diagram sudah bisa? Yakin? Setelah ini setiap kelompok maju secara bergantian menyampaikan makanan favoritnya. Kelompok? Ya. Setiap kelompok. Jadi setiap kelompok maju ke depan secara bergantian memilih makanan favoritnya masing-masing yang sudah Bunda siapkan. Mulai dari ini kelompok 1 ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang terakhir di belakang. Lembar yang sudah Bunda berikan dikerjakan kalau satu kelas sudah memilih semua, kan masih belum. Jadi kalian menuliskan nama sama nomor absen terlebih dahulu. Ini sudah selesai semua ya, semuanya sudah selesai memilih. Sekarang kalian sudah bisa mengerjakan lembar yang sudah Bunda berikan. Dibaca atasnya. Berarti kalian mengerjakan. Kalian mengerjakan berdasarkan ini. Kan udah selesai dikerjakan. Maaf ya, ini tidak dihitung, yang paling atas tidak dihitung.
25 orang. Ada yang jawabannya berbeda? 25. Ya. Tadi Bunda lihat ada yang menjawab 26. Benar apa salah? Salah. Ada benar nggak ada yang jawab 26? Coba kita hitung lagi ya. Coba dihitung Mas, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25. Berarti yang benar 25 apa 26? 25. Oke. 5. Lanjut. Nomor 5. Oke, kesimpulan dari Mas siapa nama panggilannya? Mas Arga. Makanan yang paling enak banyak peminat. Makanan yang tidak disukai sedikit peminat. Ada yang membuat kesimpulan lain? Ada banyak. Apa? Yang paling disukai ayam. Terus? Oke, ada yang lain? Oke, jadi semua kesimpulannya benar. Ada yang menjawab mie ayam lebih disukai daripada rendang. Ada yang menjawab mie ayam paling disukai. Semua benar. Oke. Untuk temannya yang sudah berani maju, kemarin kita kasih apa? Sudah benar belum? Atau ada yang beda? Benar semua? Oke. Sekarang kalau diagram kita tinggal kasih titik sumbernya terlebih dahulu. Kemudian kita tarik dari sini. Dari sini masih ada yang bingung terkait pembuatan diagram garis dan batas. Kenapa? Sudah paham semua? Oke, sekarang semuanya dikumpulkan dalam satu kelompok. Jadi pembelajaran yang sudah dijelaskan tadi, kira-kira
membandingkan. Contoh penggunaan penyajian data. Misal, nilai kalian itu juga bisa disajikan dalam bentuk diagram atau kehadiran kalian. Setiap harinya kira-kira semakin hari itu semakin tinggi atau menurun. Kemudian juga bisa, kemarin kita kan belajar mengenai sampah. Nah, kita juga bisa melalui diagram ini kita juga bisa menghitung jumlah sampah per hari. Kira-kira kalau harinya itu tambah banyak